dari semua yang disampaikan Pak Maksi, ya dengan jadwal yang begitu padat, dengan organisasi kehidupan organisasi, pasti ada orang di balik itu yang mendukung Pak Maksi. Iya. Seorang istri mungkin. Iya. Jadi memang saya dengan istri ini mungkin juga tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kami menikah di saat kami belum diwisuda, dan itu Pak Eman bisa bayangkan bagaimana begitu sulitnya, sehingga kami pernah mengalami titik yang paling rendah tuh. Ya, difitnah, dicemooh, dihina, digosipin, dan sekian banyak itu kita sudah terima. Nah, tapi justru itu yang biasa kita dengar, kita alami bahwa itu adalah ujian itu. 2009 kami dua diterima kerja dengan tanpa melewati masa menganggur yang lama atau ditolak saat dilamar, tidak ada. Saya langsung honor di Bina Karya Larantuka, istri langsung honor di SMA Darius, dan masih waktunya bulan Desember, tanggal 16 Desember 2009 waktu tes PNS kami dua lulus bersamaan. Nah, dan apakah kemudian cerita-cerita yang sebelumnya tadi itu masih diceritakan? Pasti tidak lagi. Dan makin kesini kita tetap menjaga itu. Kita sudah punya anak pertama saya sudah SMP kelas 2. Saya kemudian bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata waktu itu kami diatur supaya saat saya jalan-jalan begini, ada anak saya yang sudah besar jaga mama yang di rumah begitu. Sehingga kalau sekarang saya jalan-jalan ini, ya anak saya yang waktu itu ya mungkin dianggap terlalu cepat kami nikah, sesungguhnya itu saya alami berkat rahmatnya hari ini bahwa saat saya jalan-jalan, anak saya pertama sudah SMP kelas 2 sudah bisa jaga mamanya di rumah, dan adanya yang kedua kelas AMA, pertama itu Ian, kedua AMA kelas 5 SD, lalu yang ketiga ini L, belum sekolah. Nah gitu. Lalu tentang sosok istri, ya kalau orang lain ya saya belum tahu, tapi bagaimana mereka ditinggalkan sampai berhari-hari, bahkan berminggu. Saya bahkan sampai 2 minggu lebih itu saya tinggalkan rumah berdatang itu. Nah, lalu soal mereka sebagai perempuan, saya pikir kalau kita laki-laki keluar itu mereka punya harapan itu kira-kira kekhawatiran, kecurigaan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah pulang kita bawa berapa gitu. Pergi pulang bawa berapa? Kalau seorang pengusaha jelas dia punya usaha berapa, keuntungan berapa. Kalau kita yang hanya punya ruang untuk pergi berbagi, pergi sharing kemana-mana ini, ya pulang kita dapat berapa, begitu. Sehingga memang ya istri itu kan sebagai kekuatan, dan mereka itu juga bisa membuat kita baik, bisa juga membuat kita sangat buruk. Itu rumusnya mereka sangat tahu itu. Rumusnya mereka sangat tahu. Sehingga ya saya pikir saya mengakui, dan memang benar seperti itu, bahwa salah satu kekuatan kita itu adalah juga di rumah. Pak Eman bisa bayangkan kalau sedang tidak cocok dengan istri, misalnya. Sedang tidak cocok dengan istri, apa yang dirasakan? Macam tidak nyaman, keluar masuk rumah ini juga seperti itu. Sehingga memang pasangan muda kita akan melewati ketidakcocokan, ada cecok dan sebagainya. Tapi jangan anggap itu menjadi hal yang sangat buruk, tidak. Karena masih ada banyak orang yang mengalami yang lebih buruk lagi yang kita alami. Jadi kalau saya baik-baik saja sebenarnya. Saya laki-laki adonara, tapi juga tidak merasa gengsi-gengsi atau harga diri saya harus sangat tinggi dan tidak boleh mengalah. Justru banyak yang terjadi akhirnya ya harus tidak bersama dan lain sebagainya, itu karena satu juga maunya dia yang lebih tinggi, satunya juga tidak mau mengalah, ego gitu. Mempertahankan ego seperti itu. Lalu yang berikut saya pikir kita punya warisan leluhur, kita punya petua dari orang tua kita, itu saya rasakan sampai hari ini.
soal kita punya kampung halaman, kita punya bawah tanah, kita punya leluhur, itu sangat kuat. Saya alami dari sekian banyak hal. Kekuatan Lawu mempengaruhi perjalanan kekuatan bawah tanah luar biasa. Kekuatan bawah tanah luar biasa. Bahkan ada mantra yang diwariskan kepada kita saat kita harus keluar dari rumah. Itu saya sudah lakukan dari sejak saya SMA. Yang sampai hari ini sama seperti kalau saya lupa HP atau dompet atau apa begitu. Jadi saya tiap hari itu wajib. Setiap keluar rumah, mau kemana saja, tidak harus ke tempat jauh. Tapi pagi kalau saya keluar rumah, itu saya harus sampaikan mantra itu. Karena saya sudah tertolong di sekian banyak kesempatan, sekian banyak hal. Mungkin diceritakan satu. Oke. Satu saja. Saya ceritakan satu. Kekuatannya itu. Ini terjadi di Riung Barat, di Jawa. Waktu saya diundang jadi narasumber untuk PGRI di Riung Barat, tahun 2019 kalau tidak salah. Pak Eman, kami ini tersesat jalan ini. Jadi ada cabang, harusnya ke kiri. Nah, sudah sore ini, kami ke kanan. Nah, kemudian kami tahu bahwa menurut cerita di masyarakat di situ ada satu tempat di situ yang tempat keramat yang kalau jam 6 tepat jangan kita lewat di situ karena akan sangat berbahaya. Dan betul, kami lewat dan bahaya itu menimpa kami. Bayangkan motor Blade, motor waktu itu masih baru, saya dengan Ino Sengkang, orang Borong, Manggarai Timur. Dia yang bonceng saya. Rem tiba-tiba nih, rem depan belakang ini tidak bisa berfungsi dengan posisi jalan yang menurun tajam sekali. Bayangkan itu. Jadi kami dua ini memang saling tahu bahwa rem tidak ada dan kami akan selesai itu. Jadi bagaimana saya peluk dia dan dia berusaha untuk injak, tidak bisa. Jadi motor ini terserah motor pokoknya. Nah, kami ikut saja. Jadi waktu itu kalau dia banting kanan, itu kami di jurang yang paling dalam itu. Saya lihat ada tebing batu, ini saya bilang banting kiri. Emang dia banting kiri itu, motor hantam tebing itu. Motor jatuh lalu dia di atas motor ini, baru saya ini di mana posisi saya? Saya ini kalau bahasa daerah gue bubuk ini apa? Saya ini bumuk gitu kalau bahasa daerahnya. Saya tangan saya pegang di leher ini dengan tangan kaki saya ini tersentuh satu ranting pun tidak. Itu bayangkan, dia motornya rusak, dia parah sekali. Saya diselamatkan dengan itu. Jadi bukan hanya itu, ada beberapa lagi. Yang saya dengar itu kekuatan satu itu ketika Pak Maksi merasa ada hal yang tidak beres di larang tukang. Itu kekuatan. Nah itu juga satu. Nah itu saya ceritakan itu begini. Memang ada banyak aktivitas dan kadang kita rasa kurang fit, merasa badan meriang, kayak mau sakit. Itu saya biasa pilihannya ke kampung. Dan saya meyakini begitu. Dengan menghirup oksigen di kampung, bau tanah, makan makanan di sini, minum air, ngobrol dengan masyarakat di situ, selesai saya sembuh. Langsung gitu. terobati. Dan itu saya alami sehingga banyak orang bertanya, mau apa tidak capek kan? Tapi itu ada energi lain sebenarnya menurut saya. Tidak tahu teman-teman merasa kalau tidak, tapi saya sebenarnya sudah mengalami jauh karena saya mengalami cobaan yang paling berat itu. Sebenarnya saya sudah lewati dengan kekuatan itu, mulai dari SMA sebenarnya. Tadi saya cerita di Bajawa, di Manggarai, di Bari, Manggarai Barat, wilayah utara. Itu bagaimana ular melilit di paju ini, yang harus saya pakai pagi itu. Dari lehernya sampai ke bawah nih. Pas saya mau ambil begini, jadi itu fakta itu. Ularnya langsung lari. Ularnya terlepas dan mereka orang-orang di situ sendiri yang kasih mati, disaksikan saya. Gitu. Jadi ada yang mungkin saya tidak bisa ceritakan, tapi ada banyak hal yang ya kita tertolong dengan. Saya bahkan kalau naik pesawat pernah beberapa kali lah ke Surabaya, Jakarta, itu sampai goncangan luar biasa, orang sudah menangis berdoa. Saya tutup mata, saya bilang Lawatana Molo Godore, dan di bayangan saya itu kalaupun pesawat jatuh, pecah ataupun terbakar, saya pasti diselamatkan dan diantar ke satu daratan gitu, entah di mana gitu. Nah, jadi
begitu. Kekuatan lautan. Jadi saya bilang ya pasti saya akan diantar ke satu tempat yang ya saya diselamatkan lah begitu. Oke. Jadi ya ini Itu pertanyaan kisah sepak terjang seorang Maximus Masangkian dari kecil sampai menjadi ketua PGRI sekarang. Jadi memang itu masa-masa kecil itu memang sulit saya. Saya SMP ya sama dengan teman-teman yang lain harus jalan kaki ke sana. Ke Witihama, lalu kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Larantuka. Ke sana tinggal di kos 1 tahun. Lalu kemudian dari kekuatan saya di teman-teman sebenarnya. Saya berkenalan dengan orang yang bukan dari satu kampung. Lalu karena pertemanan kami itu baik, dia menawarkan saya tinggal di rumahnya. Dan saya tinggal 2 tahun sampai tamat itu di rumah orang. Yang kemudian orang itu juga membuka jalan untuk saya pergi ke Kupang. Mereka lah yang juga mendaftarkan saya. Dan kuliah guru ini pun saya tidak tahu bahwa kemudian akan menjadi guru. Tapi waktu itu karena bilang FKIP itu banyak peluang kerja, maka saya juga didorong untuk mendaftar di kuliah FKIP itu. Dan memilih biologi itu sebenarnya juga mengingatkan saya kepada guru saya yang paling baik di SMP waktu itu, SMP Negeri 2 Nur Timur Witihama ini, Pak Yosep Hilarius Sabon Lamak. Maka saya memilih jurusan IPA biologi itu. Nah, gitu. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di luar dari yang kita rencanakan, tapi itu baik. Dan sebenarnya kalau mau hitung paling sulit, paling susah di kampung ini dari semua teman-teman angkatan saya yang sebenarnya paling sulit. Keluarga kecil, lalu ya bapak mama tidak lengkap, tidak bersama, saya harus hidup mandiri sendiri. Dan sampai sekarang kalau Pak Eman lihat, coba kekuatan saya di siapa coba? Teman-teman ini juga sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Kalau teman-teman kan ada yang bapak kecil, mama besar, tante, om, saya tidak ada. Bapak saya tunggal sendiri, anak saya 2 orang sendiri, saya dan saudari 1. Dan saya sendiri, saya tidak ada kakak atau adik yang menjadi bagian dari kekuatan saya secara internal, gitu. Tapi begitu. Jadi ini karena ada dialog sih kita cerita, tapi orang lihat kok wah gini. Dan ini menginspirasi.